Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yang menarik dalam hidup Kristen, kita bukan hanya berpikir tentang apa yang ada di dunia, karena kita ngerti betul bahwa dunia kita sementara. Tetapi yang menarik dalam hidup Kristen adalah bahwa kita memandang ke sorga. Artinya apa? Kita punya Bapa di sorga yang bertanggung jawab buat hidup kita. Segala keperluan kita, segala kebutuhan kita dicukupi dari sorga. Dan bukan hanya itu, sorga adalah tempat akhir kita. Kita bukan hanya akan jadi penghuni sorga, tapi kita akan turut memerintah bersama dengan Kristus di sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang sorgawi yang akan kembali ke sorga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak akan cepat mengeluh di muka bumi. Kita gak akan cepat kecewa, kita gak akan cepat putus asa, tapi kita akan jalan terus bersama dengan Tuhan, karena kita berkata, terima kasih Tuhan, sorga sudah Tuhan sediakan bagiku. Masakan hanya karena tawaran dunia, masakan hanya karena tantangan, masakan hanya karena masalah-masalah hidup, aku mundur, aku mengecewakan Tuhan, aku menghalalkan segala cara. Tetapi sekarang karena aku menyadari bahwa sorga sudah Tuhan sediakan bagiku, aku akan berjuang terus untuk tetap mempertahankan kesucian, tetap mempertahankan kebenaran. Ada tantangan bagaimanapun, aku belajar bersyukur. Ada tantangan bagaimanapun, aku belajar bergantung pada Tuhan. Ada tantangan bagaimanapun, aku berjalan terus sampai bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita masih dalam membahas rangkaian 7 sangkakala. Nah sekarang kita masuk pada sangkakala yang terakhir, hanya sebagai reminder, hanya sebagai untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari dalam sangkakala sebelumnya. Kita ingat bahwa ketika sangkakala Allah yang pertama dibunyikan, adanya kehancuran ekosistem alam di muka bumi. Lalu sangkakala Allah kedua dibunyikan, adanya kehancuran ekosistem kelautan yang terjadi. Lalu sangkakala ketiga dibunyikan, adanya polusi yang parah pada air. Lalu sangkakala keempat dibunyikan, adanya kehancuran pada sistem tata surya, sehingga manusia tidak dapat lagi memprediksi cuaca. Lalu ketika sangkakala kelima dibunyikan, timbulnya penyakit yang aneh-aneh yang tidak bisa disembuhkan. Lalu sangkakala keenam dibunyikan oleh Tuhan, lalu timbulnya kekerasan politik, kudeta, kekerasan militer terhadap rakyat, bahkan serangan antar negara serta terorisme. Nah sekarang apa yang terjadi dalam sangkakala yang ketujuh? Kalau sudah lihat dalam Wahyu 11, Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ini akan kita pelajari. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Ini akan kita pelajari di bawah judul perikop sangkakala yang ketujuh, nyanyian pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa membinasakan bumi. Maka
Maka ayat 19, terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari di sangkakala ketujuh ini ada dua hal besar terjadi, baik di sorga maupun di bumi. Karena di sorga bicara tentang penyambutan, di sorga bicara tentang pujian bagi Allah yang tertinggi. Tetapi di dunia kemudian dijelaskan pada bagian terakhir dari ayat yang ke-19, ada kilat, deru guru, gempa bumi, dan hujan es lebat. Berarti ada masalah yang sangat besar yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena sekarang gereja Tuhan sudah diangkat. Orang-orang percaya sudah hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah dalam pesta perkawinan anak domba. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia sekarang mulai diambil alih ke pemerintahannya oleh persiapan antikris untuk menjadi raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat apa yang terjadi, adanya kebinasaan di bumi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya jangan mencintai bumi, dunia dengan segala keinginannya. Karena Alkitab sudah bilang, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau kita jadi orang percaya, kalau kita mengasihi Kristus, sudahlah belajar menempatkan Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Biarlah kesukaan kita hanya dekat dengan Kristus saja. Daud sampai bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan adanya kebinasaan di bumi, dan orang-orang yang masih terikat dengan bumi akan turut dibinasakan bersama dengan bumi ini. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengaku diri sebagai orang percaya mengasihi Kristus, maka otomatis kita tidak mungkin lagi bisa mencintai bumi dengan segala kesenangannya. Kita nggak bisa mencintai dunia dengan segala hawa nafsunya. Tetapi kalau kita berkata, saya milik Kristus, saya mengasihi Kristus, saya mencintai Kristus, berarti segala sesuatu yang Kristus inginkan, segala sesuatu yang meninggikan nama Kristus, segala sesuatu yang hanya memuliakan Kristus saja, itulah yang ingin dan itulah yang aku rindukan dalam kehidupan ini. Haleluya. Jadi saudara lihat apa yang terjadi. Yang pertama, adanya kebinasaan di bumi. Lalu yang kedua, adanya puji-pujian dan penyembahan di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya sebelum peristiwa pengangkatan ada pemulihan puji-pujian, ada pemulihan penyembahan. Kenapa? Karena ini yang Tuhan inginkan, untuk kita kembali menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Karena ketika kita tiba di sorga nanti, akan adanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang baru bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau ada song leader yang mimpin dia di gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian dan penyembahan bukan hanya nyanyian yang perlu kita nyanyikan di gereja, tetapi pujian dan penyembahan adalah nyanyian yang sudah seharusnya senantiasa ada di hati kita, karena kita menyukuri kasih setia Tuhan yang telah mengangkat kita dari kegelapan, membebaskan kita dari kutuk, melepaskan kita dari belenggu setan, memberikan kuasa buat kita, memberikan kemenangan buat kita, merubah status kita, sehingga kita bukan lagi orang biasa, tetapi anak-anak raja yang berjalan di dalam kemuliaan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan sebagai hamba Allah bahwa dunia ini akan dihancurkan, tetapi akan ada pujian dan penyembahan di sorga, di mana setiap orang hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir hari-hari ini orang memuji dan menyembah uang. Saya khawatir hari-hari ini orang sedang memuji dan menyembah pangkat, orang sedang memuji dan menyembah kekayaan. Karena itulah yang hari-hari ini pikiran manusia tertuju, kesitulah hari-hari ini pikiran manusia terarah, sehingga manusia gak peduli apapun lagi. Manusia mulai menghalalkan segala cara demi dia bisa dalam tanda petik menyembah yang dia percaya sebagai Tuhan. Uang telah menjadi Tuhan, kedudukan telah menjadi Tuhan, itu yang disembah oleh manusia. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan kembali, mari kita hanya memuji menyembah Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tahu Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang terakhir dalam sangkakala ketujuh, jadi adanya kebinasan di bumi. Karena apa? Karena sekarang persiapan untuk antikris menduduki kursi tahta kerajaannya. Yang kedua, adanya pujian dan penyembahan di sorga. Karena
Karena apa? Karena kita sudah terangkat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang percaya yang tertinggal, tapi jadi orang percaya yang terangkat. Kecuali kalau kita pelajari dalam Alkitab, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang dimeteraikan Tuhan untuk ada sebagai saksi Allah di dalam masa-masa yang sukar seperti itu. Tetapi secara khusus Alkitab berkata mereka dilindungi oleh tangan kuasa Allah yang luar biasa itu. Jadi adanya kebinasan di bumi, adanya pujian dan penyembahan di sorga. Lalu yang ketiga, ketika sangkakala ketujuh ini ditiup, apa yang terjadi? Adanya penganugerahan upah. Haleluya. Adanya penganugerahan upah bagi yang layak untuk menerimanya. Jadi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, air mata yang mengalir karena beratnya beban, keringat yang bercucuran karena beratnya tanggung jawab. Saya mau ingatkan sekali lagi, tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima, dengan mahkota yang kita terima, dengan upah yang kita terima. Karena itu, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, maju terus, kuatkan hati saudara. Jangan ambil langkah-langkah bodoh yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terus pegang firman Tuhan, terus pegang janji-janji Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dia akan berdiri muka dengan muka bersama dengan Kristus. Kristus akan tersenyum dan berkata, engkau layak menerima mahkota kehidupan itu. Haleluya. Kalau kita ingat ada mahkota yang Tuhan mau sediakan buat kita, jangan sampai hanya karena kesenangan daging, hanya karena kesenangan sementara, karena punya pacar yang tidak seiman, akhirnya kita kehilangan mahkota itu. Hari ini kita bilang, Tuhan, apapun saya tinggalkan, apapun saya lepaskan, apapun saya hadapi, selama saya akan melihat Kristus muka dengan muka dan akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan buat kita yang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena persoalan, karena masalah hidup yang berat. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan lakukan perkara besar, sehingga kembali hari ini kami boleh lihat kemenangan, anugerah, berkat, mujizat yang Bapa sudah sediakan buat orang-orang yang percaya. Bapa, hamba berdoa supaya kami dikuatkan untuk tidak terpengaruh pada kesenangan-kesenangan dunia, tapi terus Tuhan memiliki hati yang memuji, menyembah Tuhan, dan senantiasa berjalan setia dalam berbagai tantangan, karena kami tahu ada mahkota yang tersedia buat orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus menjawab doa, Yesus menjamin kemenangan, Yesus mengerjakan mujizat. Dia tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.